dan mewujudkannya dalam kasih kepada sesama. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan secara konselebrasi dengan selebran utama Romo Tobias OFM. Mohon perhatian bagi umat yang hadir agar tidak menginjak bantalan berlutut. Ketika umat yang berada di dalam gereja berlutut, umat yang berada di tempat yang tidak memungkinkan untuk berlutut dihimbau untuk berdiri, bukan duduk. Pada saat menyanyikan syahadat, ketika mengucapkan kalimat yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, umat dimohon untuk berlutut, bukan membungkuk. Untuk penerimaan komuni, yang boleh menyambut tubuh Kristus hanyalah mereka yang sudah dibaptis atau diterima ke dalam gereja Katolik dan sudah menerima komuni pertama serta dalam keadaan pantas. Pada saat penerimaan komuni, mohon untuk tidak meninggalkan tas atau barang berharga lainnya, serta tetap menjaga jarak dan mengikuti arahan petugas. Bagi Bapak Ibu yang membawa anak-anak, mari kita bantu mereka untuk ikut terlibat dalam perayaan Ekaristi ini. Umat Allah yang terkasih, sekarang marilah kita berdoa bersama doa Santo Fransiskus Assisi. Marilah kita berdoa. Kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus Kristus, di sini dan di semua gerejamu yang ada di seluruh dunia, dan kami memuji Engkau sebab Engkau telah menebus dunia dengan salib-Mu yang suci. Sekarang marilah kita berdiri menghadap pintu utama gereja, menyiapkan hati dan pikiran untuk menyambut imam pemimpin perayaan dan sang bayi surgawi, seraya menyanyikan lagu Bethlehem, berikan pintumu.
Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia, beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan, 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya, 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel, sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacat jiwa di seluruh wilayah kerajaannya. Maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Bethlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia. Ya Tuhan Yesus yang baik hati, malam ini kami bahagia karena Engkau lahir di tengah-tengah kami. Kami juga bahagia Engkau memberikan ayah, ibu, saudara, dan teman-teman yang selalu mencintai kami. Ya Yesus, jadikanlah kami sahabat-sahabat kecil-Mu yang selalu mempunyai semangat belajar dan melaksanakan tugas-tugas kami dengan rajin. Bantulah mereka yang sedang bersusah hati, sakit,
dan menderita yang tidak dapat hadir dalam Ekaristi suci ini. Semoga mereka merasakan penghiburan-Mu di hari kelahiran-Mu ini. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Yesus kami. Amin. Ya Yesus, Engkaulah pengharapan dan terang yang kami nantikan. Semoga kami kaum muda Katolik dapat memiliki semangat baru akan harapan dan terang yang datang dari-Mu. Kami akan terus melakukan perjuangan dalam mengembangkan diri kami sebagai kaum muda Katolik yang sejati. Engkaulah sumber kekuatan iman bagi kami untuk berkarya membangun persahabatan dan persaudaraan dalam cinta kasih bersama-Mu. Semua doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Yesus, Raja Damai, kedatangan-Mu dalam wujud bayi mungil di palungan memberikan cahaya kedamaian dunia. Engkau hadir di tengah-tengah umat manusia sebagai buah cinta kasih Yosef dan Maria. Merekalah teladan keluarga kudus Katolik. Karena kasih dan kesetiaan hidup dalam mendampingi Engkau memahami kehidupan ini. Ya Yesus, kini kami pasangan suami istri dan bersama keluarga Katolik lainnya hendak mengenangkan kembali kelahiran-Mu. Lahirkanlah pula semangat kesetiaan dan cinta kasih kami kepada kami dalam menjalani hidup dan mendidik anak-anak yang telah Engkau percayakan kepada kami. Maksud dari semua ini agar kehadiran-Mu membaharui dan menyemangati hidup keluarga kami dalam cinta serta kedamaian dalam nama-Mu, sebab Engkaulah Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Gloria in excelsis Deo. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda, umat yang dicintai Allah. Inilah malam yang kita nanti-nantikan, malam yang penuh arti, malam yang penuh sukacita dan kedamaian. Natal telah tiba. Misteri penjelmaan Allah menjadi manusia kita rayakan dengan penuh rasa syukur. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, telah lahir bagi kita.
Dialah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Marilah kita rayakan kelahiran Kristus Tuhan dengan gembira dan penuh syukur. Marilah kita wujudkan suasana damai ini, mulai dari keluarga, komunitas, dan tempat kita bekerja. Sebab Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Oleh karena itu, marilah sekarang kita siapkan hati, budi kita sesali segala dosa dan kesalahan sambil memohon ampun kepada Allah, agar kita pantas merayakan misteri keselamatan ini. Kita sesali dosa dan kesalahan kita dengan menyanyikan lagu Tuhan Kasihanilah Kami. Gloria in excelsis Deo.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bukalah hati kami, agar dalam wajah Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang lahir pada malam ini, kami dapat mengenali cahaya kemuliaan-Mu yang memampukan kami menjadi peziarah harapan, yang merindukan kerajaan-Mu, serta mengobarkan kasih yang memancarkan dan damai, dan sukacita sejati penebus kami, ke segenap penjuru semesta ini, karena Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gadar di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putera telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan,
terpujilah namanya. Kabarkanlah di hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadat di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakan
Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Anak-anak, para remaja, kaum muda, ibu dan bapak, serta saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat Natal. Suara Anda tidak sekeras jumlah Anda. Selamat Natal. Baik. Selamat merayakan malam yang suci dalam iman kita pada Yesus Kristus. Malam yang membawa sukacita, malam yang penuh makna, malam di mana seluruh makhluk di dunia, bahkan para malaikat mengumandangkan sukacita yang sempurna. Telah lahir bagimu, telah lahir bagi kita juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dalam kelahiran Yesus Kristus, Allah menunjukkan dirinya, Allah menampakkan wajahnya, dan Allah memberikan seluruh kasih-Nya secara penuh, secara total, tanpa kecuali, agar kita semua juga tanpa kecuali dikasihi dan diselamatkan. Tidak ada privilege dalam gereja. Kita semua dikasih, kita semua diselamatkan. Kita semua bagian dalam gereja. Semua hal yang ada dalam gereja itu sarana, bukan tujuan. Ingatlah Anda dikasih, Anda diterima, Anda dicintai.
Masuklah ke gereja dengan perasaan ini, bukan dengan perasaan yang lain. Anak-anak, para remaja, kaum muda, ibu dan bapak, serta saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa indah dan betapa mengagumkan memiliki Allah yang telah selalu mengasihi masing-masing kita dan dunia serta seluruh ciptaannya. Allah yang sedari awal menciptakan kita juga pada saat yang sama memiliki kehendak untuk tetap setia mengasihi, tetap setia menemani kita. Allah beserta kita, Immanuel, yang kita rayakan hari ini. Anda tidak pernah boleh merasa sendiri, itu agak sulit dimengerti. Dalam iman pada Yesus Kristus, Anda tidak perlu mohon maaf, mencari motivator yang andal, atau berkonsultasi dengan psikolog, mohon maaf. Dalam iman Anda senantiasa dikasihi, Anda senantiasa ditemani, dan jangan pernah ragu untuk iman seperti itu. Anda tidak pernah temui dimanapun. Allah yang mencintai Anda, Allah yang setia dengan Anda. Kendati saya dan Anda selalu dan sering tidak setia. Allah yang sedari awal mula telah mengasihi kita, sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu bab 3 ayat 9, dan Anda tahu dikutip oleh Paus Leo ke-14 dalam pengantar pada eksortasi apostoliknya di Lexite, aku Allah telah mengasihi kamu. Dan wujud kasih yang paling besar, wujud kasih yang paling agung, paling sempurna, serentak paling sederhana, paling kecil, adalah memberikan putranya sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus, yang membawa terang dan sukacita dalam keseharian hidup kita. Sebagaimana tertuang dalam kitab Yesaya dalam bacaan pertama tadi, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita, dan orang menyebut dia penasihat ajaib, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan dalam kuasa kerajaannya, dalam kuasa kerajaan Yesus Kristus yang besar dan tak tergoncangkan, karena didasarkan dan dikokohkan dengan keadilan dan kebenaran, kegelapan dihalaukan dan terang bersinar cerah di sana. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang yakni Yesus Kristus yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Kegelapan dan kekelaman, saudara-saudari yang terkasih, tampaknya mendominasi lika-liku perjalanan hidup kita. Pesan Natal bersama KWI dan PGI tahun 2025 menyebutkan beberapa hal konkret persoalan dalam keluarga, juga dalam komunitas hidup bersama. Saya menyebut beberapa: perpisahan, bahkan perceraian. Saya tidak membuat statistik atau saya tidak menyebut statistik, tapi jumlah cukup banyak. Mohon Anda ingat kembali janji Anda di altar yang Anda katakan suci dan kita cintai. Ingat kembali masa-masa awal saling mencintai. Anda berjanji untuk setia sehidup semati, dalam suka, dalam duka. Peganglah janji ini kesaksian yang paling mengagumkan dalam iman pada Yesus Kristus. Keluarga yang bersatu. Kekerasan verbal fisik dalam rumah tangga, hal yang tidak bisa ditolerir. Anda beriman pada Yesus Kristus yang penuh kasih. Anda ke gereja, Anda berdoa dengan tekun, Anda berdevosi sekian lama, dan Anda masih membuat verbal dan kata-kata yang kasar dengan melakukan kekerasan fisik. Itu tidak masuk akal. Bagaimana Anda bisa berdoa dengan tenang? Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Allah yang kita imani tidak pernah melakukan kekerasan, bahkan sampai dia meninggal tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan akan berhasil dengan kebaikan. Masalah ekonomi, judi online, pinjaman online,
Dua hal yang saya sebut terakhir ini yang menggemaskan sekaligus menjengkelkan. Kalau ada di antara malam ini bermain di sini, berhentilah, itu dosa besar. Itu merusak semuanya. Hidup Anda, keluarga Anda, teman Anda, dan semuanya. Berhenti, jauh lebih baik. Anda melanjutkan, Anda masuk lebih jauh dalam kehancuran. Dan sudah banyak terjadi. Narkoba, individualisme, dan materialisme. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar sharing cerita dari seorang kawan yang sama-sama seminari kami, menikah, kemudian terjebak dalam pinjaman online. Dia masuk penjara, istrinya kembali ke rumah orang tua, anak-anaknya tidak sekolah. Apa yang bisa kita harapkan? Baru salah satu contoh. Sekali lagi, pinjaman online, judi online, ini dosa yang besar. Judi di sana, Anda tahu tuh salah dan dosa itu. Dalam refleksi pesan Natal bersama KWI dan PGI, kita melihat bahwa perspektif hidup sehari-hari kita didominasi oleh pencarian harta, benda, dan uang atau disebut materialisme untuk meraih kebahagiaan dan sukacita sejati, turut mendorong salah kaprah dalam meraih sukacita dan kebahagiaan sejati. Saya kira Anda dan saya kalau kita jujur satu sama lain, kita tahu kebahagiaan tidak pernah dibeli dengan uang. Anda tidak perlu sekolah jauh-jauh sampai ke Amerika, nggak perlu, ke Inggris tidak perlu, ke Australia tidak perlu. Kita semua tahu. Tapi kenapa hidup kita korbankan sangat berharga, waktu yang singkat dengan pencarian semaksimal mungkin uang. Untuk apa? Kalau uang hanya Anda gunakan untuk diri Anda sendiri, apakah itu bahagia? Sudah banyak kita ketemu orang tidak bahagia dengan banyak uang. Orang berbahagia ketika dia membagi. Orang bahagia ketika dia memberi. Dan dia merasa orang yang menerima berbahagia dengan itu. Di situ ada kebahagiaan. Di situ ada sukacita. Menumpuk kekayaan bukan jalan yang sebenarnya menuju sukacita, menuju kedamaian. Hidup bermakna dan penuh kedamaian tidak pernah diukur dan dirasakan dengan banyaknya harta, banyaknya materi dan uang. Harta, materi, dan uang, saya katakan tadi, bukan tujuan hidup kita. Kita perlu, iya. Gereja perlu, iya. Paroki Paskolis butuh, iya. Fransiskan butuh, iya. Tapi bukan tujuan, itu sarana, itu berkat yang Tuhan beri sebagai disalurkan untuk keselamatan, bukan untuk membuat hidup menjadi foya-foya di sana. Mereka, harta benda, materi, dan uang adalah sementara, kita tahu, dan hanyalah sarana pemberian Tuhan untuk menyatakan, seperti Rasul Paulus kepada Titus dalam bacaan kedua, menyatakan kasih karunia Allah dengan cara, saya katakan tadi, rajin berbuat baik, rajin berbagi, bersolidar dengan saudara-saudari kita, khususnya mereka yang membutuhkan. Di sisi lain, beberapa hari ini saya merasa sangat bangga sebagai orang Katolik dan juga sebagai warga negara Indonesia ketika kita mengalami banjir dan longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Kita melihat begitu banyak orang yang membantu, ya. Solidaritas di antara kita sangat kuat dan saya sangat berterima kasih. Mungkin juga di antara Anda di Paroki Paskalis ini yang memberi kepercayaan kepada para Fransiskan untuk menyalurkan bantuan ke Sumatera Barat, Utara, dan Aceh. Hal yang menunjukkan bagaimana kita punya solidaritas, punya kepercayaan, punya kesetiakawanan dalam membantu satu sama lain. Dalam terang iman pada Yesus Kristus, saudara-saudari yang terkasih, kita melihat atau gereja melihat bahwa akar dari seluruh kegelapan, akar dari seluruh kekelaman dalam hidup berkeluarga, berparoki, menggereja, berbangsa dan bernegara adalah kecenderungan kita untuk hidup seturut kehendak kita sendiri, keinginan dan kehendak untuk memenuhi ego kita,
atau diri kita sendiri. Kecenderungan yang tampak dalam diri semua kita. Dan gereja atau dalam bacaan suci pada hari ini memberikan 3 jalan keluar kepada kita untuk keluar dari akar, dari ego, untuk mencari kehendak kita sendiri. Yang pertama, takutlah atau takwalah kepada Tuhan. Mampu bertahan bahkan melawan praktek-praktek dalam nota pastoral KWI 2024 ditulis oleh Monsignor Ignatius dalam Kompas hari ini. Dia mengutip kembali, kalau Anda takut pada Tuhan, takwa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Anda mampu bertahan bahkan mampu melawan praktek-praktek korupsi yang terlalu merajalela di negara kita. Mohon maaf, bahkan masuk terlalu jauh dalam kehidupan iman kita. Praktek-praktek ketidakadilan, praktek-praktek kekerasan, tidak hanya di luar tapi juga di dalam. Kita diajak juga selain takut dan takwa kepada Tuhan, jalan kedua yang diharapkan keluar dari kekelaman adalah mendengarkan sabda Tuhan. Biasakanlah kembali Anda membaca kitab suci. Paus Fransiskus mengingatkan kita, handphone Anda, smartphone Anda tolong dipasang aplikasi untuk membaca kitab suci, sehingga Anda tidak hanya mencari TikTok, Instagram, dan semua hal yang membuat Anda terlena. Bacalah kitab suci, tidak usah lama-lama, 5 menit, terlalu lama 1 menit. Bacalah tiap hari, akan menguatkan Anda, akan meneguhkan Anda, akan menuntun Anda. Dan hal yang ketiga, jalan keluar yang ditawarkan dalam iman pada Yesus Kristus dalam Natal hari ini. Yang pertama, takwa kepada Tuhan. Kedua, mendengarkan sabda Tuhan. Bacalah kitab suci, renungkanlah itu. Dan yang ketiga, kita ingat dalam bacaan tadi katakan, tekunlah berbuat baik kepada satu sama lain lewat kata dan perbuatan. Karena kita semua adalah wajah dari Allah sendiri. Kepada mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan, secara khusus mereka yang terpinggirkan, diacuhkan, tidak punya kuasa, dan dimarginalisasikan. Dalam diri orang-orang yang terpinggirkan, diacuhkan, wajah mereka, bahasa di Paus Fransiskus, kita melihat kembali inkarnasi Yesus yang tampak dalam keseharian kita. Maka Anda kembali dalam prenatal hari ini, ingatlah Anda diminta untuk membuat 3 hal ini. Ingatlah kembali, takutlah, takwalah pada Tuhan, dengarkanlah sabda Tuhan, dan bertekunlah berbuat baik dalam hidup Anda. Akhirnya, di paroki Paskalis yang kita cintai ini, harapan kita semua, anak-anak, para remaja, orang muda, ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, semoga Natal yang kita rayakan malam ini, besok, membawa kita semua berkat untuk membawa kasih, membawa damai, membawa sukacita. Semoga kita semua, peran-peran organ di paroki, baik pastor paroki, DPH, dan seksi-seksi dan umat beriman, kita semua, kendati ada perbedaan pendapat, kendati ada ketidaksesuaian, kita mampu belajar untuk menahan diri, takut pada Tuhan, mendengarkan sabdanya, dan bertekun berbuat baik. Bertanyalah dalam diri kita masing-masing. Saya tidak menuduh siapa-siapa. Saya ingin Anda bertanya dalam diri kita masing-masing, apa yang terbaik bagi gereja paroki yang kita cintai ini? Itu saja pertanyaan. Apa yang mau kita bawa? Apa yang mau kita rawat di gereja yang kita cintai ini? Supaya ada kasih, supaya ada damai, supaya ada sukacita di sana. Semoga semangat berdialog dan saling terbuka membawa gereja paroki Paskalis untuk lebih baik harapan kita, lebih bersatu, lebih saling mendengar, dan melaksanakan kehendak Tuhan, bukan kehendak saya atau kelompok saya atau siapapun. Gak ada dalam gereja seperti itu. Jangan buat seperti tempat lain. Ingat, yang kita jalani, yang Tuhan tanyakan tidak berapa tahun Anda ketua seksi, ketua DPH, ketua apalagi, enggak ditanya Tuhan. Ketika Anda masuk dalam paroki, layanilah Tuhan, bertekunlah dalam iman, berilah kesaksian, supaya ada damai, supaya ada sukacita,
supaya ada keselamatan bersama. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Umatku yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Allah dan diteguhkan oleh homili, mari kita berdiri menyatakan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya yang dikandung dari Roh Kudus, yang berkasih secara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, dan naik ke surga di sebelah kanan dari dia akan datang mari hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Melalui Kristus Putranya, Allah Bapa Maha Kasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Immanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa dengan pengantaran Yesus Kristus, Putranya yang terbaring di palungan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri, umat, dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon bagi perdamaian di antara umat manusia. Ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan. Ya Bapa, semoga para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon bagi diri kita. Ya Bapa, dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita, agar kehadiran-Mu di palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon. Kami juga bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk anugerah kehidupan yang Kau curahkan kepada mereka yang berulang tahun, secara khusus Natalia Sandi Damai Atok dan juga Adelaide Acera Briele yang ke-6. Semoga Engkau menganugerahkan rahmat dan berkat bagi perjalanan hidup selanjutnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon kerahiman-Mu Bapa untuk istirahat kekal bagi mereka yang telah meninggal, secara khusus Ibu Maria Goriti Suwarti, Yosef Mariato. Semoga berkat kelahiran Kristus yang kami rayakan, Engkau sudi menganugerahkan kebahagiaan kekal kepada mereka di surga. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra dan putri-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Terimalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan pada hari raya ini. Semoga oleh pertukaran yang amat suci ini kami menjadi serupa dengan Kristus, dan dalam Dia kami bersatu dengan Dikau, sebab Dialah Putramu Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Syukur agung kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya keluarga kami, orang tua, kakak, adik, teman, sahabat, semua mereka yang pernah dekat dalam hidup dengan kami. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Pandanglah ya Tuhan akan umat-Mu di malam yang mulia ini, di mana sabda menjadi daging. Engkau masuk di dalam sejarah kehidupan kami, karena cinta-Mu yang amat besar. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi.
Tuhan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Sudilah jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Bagikan damai Kristus dengan orang di sekitar. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas perayaan Natal ini karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah kami agar dapat menghayati misteri Natal ini dengan cara menghadirkan Engkau di tengah keluarga, komunitas, dan di tengah masyarakat kami, sambil mengharapkan kepenuhan kerajaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Mohon perhatian umat untuk pengumuman pada malam hari ini. Misa Hari Raya Natal akan diadakan di gereja tanggal 25 Desember. Misa Fajar akan diadakan pada pukul 7 pagi, Misa Anak akan diadakan pada pukul 10, dan Misa Sore akan diadakan pada pukul 5 sore. Pada saat Misa Natal Anak pada pukul 10, anak-anak diperkenankan mengumpulkan kado bayi Yesus berupa barang kebutuhan untuk anak usia 1 sampai 18 tahun. Makanan kering atau sembako lainnya yang masa kadaluarsanya masih lama. Dimohon untuk tidak memberikan pakaian bekas dan barang tidak layak pakai lainnya. Kado tersebut dibungkus kertas kado dan diletakkan di depan kandang bayi Yesus sebelum misa dimulai. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Umat sekalian dapat mengakses segala informasi mengenai kegiatan, paroki, seksi, wilayah atau lingkungan, kategorial, renungan, dan informasi lainnya melalui website Gereja Santo Paskalis. Umat dimohon untuk tidak meninggalkan tisu dan sampah lainnya pada saat meninggalkan gereja. Terima kasih. Baik, selamat Natal untuk kita semua. Selamat malam. Baik, pada tempat yang pertama, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dua saudara saya, Pater Iron dengan Pater Darmin, yang telah memeriahkan misa kedua malam Paskah malam ini dengan misa selebrasi pada malam hari ini. Juga kepada saudara saya Pater Stefan yang telah memimpin malam Natal di Kapela Wilayah Lourdes malam ini. Terima kasih kedua saya perlu sampaikan kepada anggota KOR di malam ini dari wilayah Marfat ya. Marfat, langsung angkat tangan ya. Baik, terima kasih kepada panitia, petugas tatib, kolektan, lektor-lektris, Miss Dinar dan juga Prodiakon dan seluruh umat yang hadir. Terima kasih telah ambil bagian di dalam perayaan suci malam Natal ini dan semoga tentu mendatangkan berkat bagi kita. Semoga kelahiran Kristus sebagaimana tema Natal tahun ini, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, sungguh lahir di dalam keluarga kita untuk menyatukan kembali segala perselisihan, untuk menjadikan kembali keluarga sebagai istana cinta yang mengalirkan kasih dan kedamaian kepada semua orang. Karena itu mari kita berdiri memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik, yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia, dan oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara-saudari, dengan cahaya kebajikan dan menerangi hati saudara-saudari.
Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara-saudari dengan kegembiraannya, dan menjadikan saudara-saudari sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya, memenuhi saudara-saudari dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik dalam gereja yang abadi. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian misa malam Natal kita telah selesai. Pergilah dan muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.